Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Selendra dengan NIM B1B1222026. Saya merupakan mahasiswa dari bidang atau program studi Ilmu Pemerintahan jurusan Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang badan atau lembaga milik negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa kita panggil atau biasa kita 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 umumkan BPK. Pertama-tama, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, Pak Alfa Beriansa SIP MIP, telah memberikan tugas mata kuliah tugas ujian akhir semester pemerintahan nasional kali ini. Baik, lanjut saja ke slide yang kedua. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ada baiknya kita mengulik sedikit tentang apa itu BPK. Jadi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi, dalam hal ini, pemeriksa keuangan atau yang disingkat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang disingkat dengan BPK ini merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang dimana memiliki wewenang dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini termasuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini atau BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi berdasarkan pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini disebutkan bahwa BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, citra, kehormatan, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi pada mulanya kode etik Badan Pemeriksa Keuangan ini diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang kode etik Badan BPK RI. Jadi peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Agustus tahun 2007 serta telah ditetapkan kode etik Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pelaksana ketentuan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Namun ya, seperti seiring perkembangan zaman, peraturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi BPK ini. Jadi dengan alasan tersebut perlu ditetapkan peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan yang baru untuk menyempurnakan kode etik dan pemeriksa keuangan. Jadi peraturan BPK ini merupakan aturan hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang meningkat secara umum dan dimuat dalam lembaga negara. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPK, mereka semua wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pada tanggal 19 Juni 1 Januari 1947, Badan Pemeriksa Keuangan ini secara resmi berdiri. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini dibuat pada tanggal 1 Januari
tahun 1947. Lanjut, berserang 1 tahun setelahnya, yaitu tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan ini dipindahkan dari yang awalnya di Magelang dan dipindahkan akhirnya ke Yogyakarta. Selang 1 tahun setelahnya, pada tanggal 14 Desember tahun 1949, dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Indonesia Serikat, atau yang biasa kita sebut berdasarkan Piagam Konstitusi, dibentuk pengawas keuangan yang berkedudukan di Bogor. Lanjut, berselang lagi 1 tahun setelahnya, yaitu tanggal 1 Oktober tahun 1950, bergabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan di Bogor. Lalu sejarah BPK tidak hanya sampai situ saja, masih ada lagi. Pada tanggal 5 Juli 1959, Dewan Pengawas Kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang tahun 1945. Lanjut, berselang beberapa tahun setelahnya, yaitu tanggal 12 Oktober tahun 1963, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1963 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Peraturan Perpu Nomor 6 tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 ini undang-undang yang mendasari tugas Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lanjut tentang TAP MPR nomor 6 MPR 2002. Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan ini telah mendapatkan dukungan konstitusional dari Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara. Jadi kita lanjut saja ke tugas dan wewenang BPK ini. Saya telah merangkum sedikit penjelasan saja untuk penjelasannya. Itu BPK ini, teman-teman, kawan-kawan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga-lembaga atau badan-badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Pelaksanaan pemeriksa dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri, seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Undang-Undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menyusun perencanaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan. Sedangkan kemandirian yang dimaksud itu mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa tugas pokok yang menurut para ahli, menurut Pak Muhammad Kusnadi dan Bintan R. Saragi. Jadi mereka menyimpulkan bahwa fungsi operatif merupakan pemeriksaan. Jadi mereka menyimpulkan tugas pokok BPK itu ada 3. Yang pertama itu fungsi operatif merupakan pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua, fungsi yudikatif, yakni kewenangan menuntut perbedaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri
bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan keuangan negara. Lanjut kepada fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Lanjut, ini ada beberapa wewenang badan pemeriksa keuangan. Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan dan meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan lembaga yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan milik negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan. Jadi mereka ini harus menyampaikan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang ketujuh, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedelapan, menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar badan pemeriksa keuangan yang bekerja untuk dan atas nama badan pemeriksa keuangan. Membina jabatan fungsional pemeriksa, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian dan intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi saya akan memaparkan lagi kewajiban dan larangan BPK, anggota BPK, pemeriksa, dan pelaksanaan BPK lainnya selaku individu dan anggota masyarakat. Memiliki kewajiban dan larangan sebagaimana berikut. Yang pertama, kita masuk ke kewajiban badan pemeriksa keuangan, yaitu mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia, menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat, bersikap jujur dan bertingkah laku sopan, dan menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang tadi itu adalah kewajiban BPK. Terlanjut kepada larangan badan pemeriksa keuangan. Yang pertama, menunjukkan keberpihakan kepada dukungan kegiatan politik praktis, memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain atau masyarakat, melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, dan melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status kedudukannya baik langsung maupun secara tidak langsung. Nah, jadi keanggotaan badan pemeriksa keuangan itu mempunyai struktur, dan BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan. Yang pertama, 1 orang ketua merangkap anggota. Yang kedua, 1 orang wakil ketua merangkap anggota serta 7 orang anggota. Dan yang terakhir, anggota badan pemeriksa keuangan ini memegang jabatan selama 5 tahun. Tapi sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi pengisian anggota, atau jika ada orang yang ingin mendaftar sebagai anggota badan pemeriksa keuangan, jadi calon-calon anggota BPK ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang jelas sudah pasti warga negara Indonesia, tidak boleh warga negara asing ataupun lain sebagainya. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berdomisili di Indonesia atau menetap di Indonesia. Yang keempat, memiliki integritas dan moral kejujuran. Yang kelima, setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang keenam, berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara. Jadi selain yang di bawah sarjana S1 ini, kalian sebagai orang-orang yang ingin mendaftar sebagai anggota, menjadi calon anggota badan pemeriksa keuangan ini tidak bisa. Tidaknya sampai di situ, ada lagi, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Yang ke-8, sehat jasmani dan rohani. Yang ke-9, paling rendah berusia 35 tahun. Yang ke-10, paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara.
Dan yang terakhir, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, benar. Di sini saya juga memaparkan beberapa tingkat dan jenis hukuman anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, peringatan tertulis dan pemberhentian dari keanggotaan anggota BPK, keanggotaan BPK. Pertama, hukuman tersebut pada ayat 1 ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang disahkan melalui sidang pleno Badan Pemeriksa Keuangan. Hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam daftar induk pegawai atau DIP. Diberhentikan sementara sebagai pemeriksa paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau diberhentikan sebagai pemeriksa. Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan barang atau fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah atau pengurangan penghasilan yang diterima. Data dan informasi yang sudah diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dalam menentukan jenis hukuman. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Di ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu dipilih dari dan oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam sidang anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun, 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Pak Presiden. Jadi berikut ini merupakan cara atau aturan untuk memberhentikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi menurut pasal 18, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul Badan Pemeriksaan Keuangan karena aspek yang pertama yaitu meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang ketiga telah berusia 67 tahun, yang keempat telah berakhir masa jabatannya, atau yang terakhir yang kelima sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus dan berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Jadi kawan-kawan, saya mengambil kesimpulan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini, yaitu BPK ini merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan atau disematkan oleh Undang-Undang tahun 1945. Dengan demikian, Badan Pemeriksa Keuangan ini memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud, yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi, sebentar. Jadi, setelah saya menjelaskan tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini, saya harap kawan-kawan semua dapat memahami atau mengerti apa yang saya sampaikan selama proses presentasi. Sekian presentasi ini saya akan tutup. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton dan Pak Alfa. Semoga presentasi atau penjelasan dari saya ini mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dapat bermanfaat dan berguna untuk kawan-kawan semua. Terus semoga yang disemogakan kawan-kawan semua tersemogakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.